أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, hari ini kembali kita bisa berjumpa kembali dalam satu majelis ilmu. Satu majelis yang sejatinya selalu dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Karena hanya di majelis seperti inilah kita menemukan kebenaran-kebenaran. Kita tidak temukan kebenaran itu di pasar-pasar, melainkan hanya di majelis-majelis ilmu saja. Maka hadir dalam majelis ilmu hakikatnya adalah untuk mendapatkan banyak kebenaran. Orang-orang yang memiliki kebenaran tidak akan salah. Kesalahan-kesalahan yang terjadi disebabkan karena kita tidak memiliki kebenaran itu. Makanya belajar ilmu agama ini harus menjadi satu semangat yang gak pernah pudar. Karena kita butuh kebenaran agar tidak pernah salah. Karena sering sekali kesalahan harus kita bayar mahal. Terjadilah kesalahan antara suami dan istri. Harga yang harus dibayar mahal, terjadi perpisahan, berantakanlah anak-anak. Jadi sering satu kesalahan harus kita bayar mahal. Dan kesalahan itu insya Allah tidak terjadi kalau kita memiliki kebenaran. Lantas di mana kita dapatkan kebenaran? Jawabannya hanya di majelis seperti ini. Hari ini ibu-ibu sekalian ada satu penampilan yang berbeda dalam kajian kita. Bahwa hari ini kita ada sutrah. Sutrah ini sebetulnya untuk menjawab kondisi ibu-ibu yang alhamdulillah semakin banyak, tapi rata-rata ibu-ibu malu untuk maju ke depan. Maju untuk merapat ke depan, sehingga banyaklah ibu-ibu lain yang terpaksa harus mengambil posisi di luar. Nah, jadi agar tidak ada lagi kendala maju ke depan, maka sengaja kita usulkan, kita wacanakan pembuatan sutroh ini. Nah, kalau semisalnya ini baik bagi ibu-ibu, mudah-mudahan akan kita lanjutkan.
Tapi kalau sekiranya pembuatan sutra ini, wacana pembuatan sutra ini terasa tidak baik, insya Allah kita akan evaluasi ulang. Kita ini ngaji untuk kesepakatan bersama, bukan untuk keinginan satu orang. Ibu yang saya hormati, hari ini kajian Asmaul Husna insya Allah akan berbicara tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-13. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-13, yaitu nama Allah Az-Zahir. Nama Az-Zahir tersebut dengan 3 nama lainnya secara bersamaan pada ayat yang ketiga dalam surat Al-Hadid. Saya bacakan dari ayat yang kedua. Allah berfirman, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang berkuasa di setiap lapisan langit. Dia pula yang berkuasa di setiap jengkal bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia mampu atas segala-galanya. Huwal awwal wal akhir. Dialah yang maha awal, dia pula yang maha akhir. Waz zahiru wal batin. Dia pula yang maha tinggi, dia pula yang maha dekat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia maha mengetahui segala-galanya. Khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Setelah itu kemudian ia bersemayam di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia mengetahui apapun yang masuk dalam perut bumi, dia pun mengetahui apapun yang keluar dari perut bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dia mengetahui segala yang turun dari langit dan apa saja yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia melihat segala perilaku-perilaku kalian. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Dialah yang berkuasa di langit dan di bumi, maka hanya kepadanya segala urusan dikembalikan. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Dialah yang memasukkan malam kepada siang ketika siang itu datang. Dia pula yang memasukkan siang kepada malam ketika malam itu datang. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Dan dia mengetahui semua yang ada dalam fikiran dan hati kalian. Ini semuanya ada di bagian awal surat Al-Hadid. Nah, fokus kita adalah pada ayat yang ketiga. Allah berfirman, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, dia pula yang maha akhir. Dia yang maha zahir, dia pula yang maha batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia mengetahui segala-galanya. Ibu yang saya hormati, ini satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Allah Az-Zahir. Adapun dalam hadis tersebut satu kali juga mengenai zikir Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika akan tertidur di malam hari. Beliau mengatakan, wa antaz zahiru falaysa fawqaka syai'. Engkaulah yang maha zahir, maha tinggi, maka tidak sesuatu pun di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Dan engkaulah yang maha dekat, maka tidak sesuatu pun yang lebih dekat darimu. Baik. Ibu yang saya hormati, Az-Zahir dalam kondisi bergandengan dengan Al-Batin
artinya cuma satu, yaitu maha tinggi. Jadi az-zahir dalam kondisi bergandengan dengan al-batin artinya cuma satu, yaitu maha tinggi. Tapi ketika tidak digandengkan dengan al-batin, maka ada dua makna lagi. Makna yang keduanya adalah az-zahir maha jelas. Makna yang ketiganya lagi adalah yang maha menjelaskan. Jadi inilah tiga makna az-zahir: maha tinggi, maha jelas, kemudian maha menjelaskan. Ibu yang saya hormati, maha tinggi dan maha jelas meski berbeda tapi tidak berlawanan. Karena semua yang tinggi itu pasti jelas. Seseorang nggak jelas, nggak dikenal. Tapi begitu ia menjadi tinggi karena seorang presiden, maka ia menjadi jelas bagi semua orang. Bebatuan berada di bawah tanah jadi tidak jelas. Tapi rembulan yang berada di ketinggian menjadi sangat jelas. Jadi antara maha tinggi dan maha jelas berbeda secara harfiah, tapi ada titik temu sehingga keduanya tak terpisahkan. Karena setiap yang tinggi itu pasti jelas. Baiklah ibu sekalian yang saya hormati. Saya ingin tafsirkan dulu Allah Subhanahu wa taala maha jelas. Az-zahir dalam pengertian Allah Subhanahu wa taala maha jelas. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala maha menciptakan. Langit, bumi dan kita semuanya adalah yang diciptakan. Allah maha menciptakan dan semua yang nampak oleh kita adalah diciptakan. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih jelas antara yang mencipta dan yang dicipta? Mana yang lebih jelas antara Dia yang maha mencipta atau kita yang dicipta? Ibu yang saya hormati, sesungguhnya tidaklah mungkin makhluk yang dicipta lebih jelas daripada Allah yang maha mencipta. Gak mungkin makhluk yang diciptakan ini lebih jelas daripada Allah yang maha mencipta. Maka Allah menamai dirinya dengan Az-Zahir. Allah menamai dirinya dengan maha jelas. Sebagian ulama kita berkata, kaifa yutasawwar an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhhara kulla syai'. Bagaimana mungkin Allah akan terhalang bagi Anda, bagi siapapun? Ya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala terhijab, terhalang oleh sesuatu, padahal Allah itu maha jelas. Jadi gini, Allah maha membuat segalanya jelas, bukan? Allah yang maha membuat segalanya jelas. Allah yang membuat segalanya jelas. Apakah yang jelas itu bisa menghalangi Allah dari kita? Baik, sederhananya begini. Karena Allah Subhanahu wa taala maha jelas, apakah ada sesuatu yang bisa menghalangi kemahajelasan itu sehingga Allah itu menjadi tersamar? Ibu yang saya hormati, karena Allah maha jelas, maka tidak sesuatu apapun yang bisa membuat Allah itu tersamar. Tidak ada yang membuat Allah itu tersamar karena Allah Subhanahu wa taala maha jelas. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala tersamar pada seseorang itu disebabkan karena penyakit. Karena matahari sejelas apapun, dalam pandangan orang yang buta itu sangat gelap. Matahari begitu jelasnya, tapi bagi seorang yang buta, matahari itu tetap saja kegelapan.
Jadi tidak mungkin matahari itu tidak jelas, tapi ada orang-orang yang buta sehingga matahari yang terang tetaplah nampak sebagai kegelapan. Saya cuma mendekatkan pemahaman tentang Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih jelas lagi daripada matahari. Karena Allah maha jelas, maka nggak ada yang bisa membuat Allah itu tersamar. Kecuali satu hal, yaitu penyakit. Apabila kekufuran, ini nomor satu. Yang kedua adalah kebodohan. Afwan, ini nomor dua. Apabila kekufuran dan kebodohan ada dalam diri seseorang, maka tersamarlah sesuatu yang paling jelas di atas yang ada. Makanya ibu sekalian yang saya hormati, tidak ada kebodohan melebihi bodohnya orang yang tak mengenal Allah. Saya ulangi, tidak ada kebodohan melebihi bodohnya orang yang tidak mengenal Allah. Kalau dia bodoh tidak mengenal sesuatu yang rumit, iya, kita bisa mentoleransi itu. Tapi kalau dia tidak mengenali sesuatu yang sangat jelas, maka dikatakan ini kebodohan yang luar biasa. Maka orang-orang kafir adalah orang-orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Karena mereka nggak mengenal sesuatu yang paling jelas, yaitu Allah Azza wa Jalla. Baik, maka ulama kita tadi mengatakan, oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha jelas, maka tidak sesuatu pun yang bisa membuat Allah itu tersamar, kecuali kekufuran dan kebodohan. Oleh sebab itu ibu yang saya hormati, alhamdulillah, kita tidak mengidap penyakit kekufuran. Tapi kita mengidap penyakit keawaman. Penyakit awam inilah yang mesti kita hilangkan dengan menghadiri kajian-kajian, agar keawaman ini tidak menjadi penghalang mata untuk melihat matahari yang jelas. Agar Allah yang maha jelas itu tidak tersamar oleh keawaman kita. Menderita sekali ibu-ibu sekalian ketika ada sesuatu yang jelas bagi Anda tersamar, itu sangat menderita. Baik. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala al-zahir maha sangat jelas sekali. Bahkan ada lagi sebagian ulama mengatakan, ilaihi kaifa yustadallu alaika bima huwa fi wujudika muftaqirun ilaik. Ya Allah, engkau maha jelas, maka tidak mungkin engkau dibuktikan dengan ciptaanmu, tapi ciptaanmu lah yang, engkaulah yang menjadi bukti atas ciptaanmu. Kata beliau begini, ya Allah, engkau maha jelas, maka tidak mungkin ciptaanmu adalah bukti tentang dirimu, tapi engkaulah bukti tentang ciptaanmu. Paham maksudnya? Tidak mungkin ciptaan Allah menjadi bukti tentang Allah, tetapi Allah itulah yang menjadi bukti tentang ciptaannya. Tentu ini apabila seseorang sudah sampai di level ma'rifatullah yang sangat tinggi. Maka mereka tidak lagi mengenali Allah dengan ciptaan Allah, tapi mereka mengenali Allah dengan Allah sendiri. Maksudnya adalah dengan kalamullah. Mereka melihat sifat Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, maka mereka mengenal Allah dengan Allah. Adapun orang yang mengenal Allah dengan ciptaan-ciptaan Allah, ini pengenalan yang rendah. Jadi oleh sebab itulah tadi dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha jelas, maka Allah lebih jelas dikenali dengan dirinya ketimbang ciptaannya. Jadi bukan lagi ciptaan ini yang menjadi bukti tentang Allah, tapi Allah lah yang menjadi bukti tentang ciptaan ini. Kalau Anda ingin mengenal Allah melalui ciptaannya, bagus. Tapi itu pengenalan yang sangat rendah. Tapi kalau Anda ingin mengenal Allah, dengan nama-namanya, dengan asmaul husnanya, dengan ayat-ayatnya, inilah ma'rifatullah yang paling tinggi. Jadi ma'rifatullah yang paling tinggi, mengenal Allah pada tingkat yang paling tinggi, saat
Anda mengenal Allah dengan Allah. Mengenal Allah dengan dua pengertian. Pengertian yang pertama, Anda mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan ayat-ayat sucinya. Dan yang kedua ini yang maha dahsyat. Ketika Anda mengenal Allah dengan ilham dan ilmu yang Allah ajarkan kepada Anda. Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, Asma'ul Husna, itu huruf-huruf yang akan mengantarkan ma'rifat Anda kepada Allah. Yang akan mengantarkan pengenalan Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kadang ada satu rasa yang tidak diberikan oleh nama-nama itu, tetapi diberikan oleh Allah melalui ilham. Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla melalui ilham. Oleh sebab itu, ya, ada baiknya di samping kita belajar mengenali Allah dengan namanya, dengan sifatnya, kita pun ingin Allah itu langsung mengajari kita melalui ilmunya, melalui ilham. Maka cobalah berdoa dalam salat, misalnya Allahumma rzuqni ma'rifatak. Ya Allah, berikan aku rezeki bahwa aku mengenalmu. Soalnya gini, kalau kita mengenali Allah dengan ayat-ayatnya, dengan asmaul husnanya, itu kita mengenal Allah dengan logika, kita mengenal Allah dengan fikiran, mengenal Allah dengan ilmu. Nah, tapi ada satu ilmu yang langsung Allah kasihkan kepada seseorang, yaitu berupa ilham. Maka tidak ada salah misalnya ketika dalam sujud Anda berdoa, Allahumma urzuqni ma'rifatak. Ya Allah, berikanlah aku rezeki bisa mengenalmu melebihi segala-galanya. Apabila ada yang bertanya, bagaimana Allah mengajari aku tentang Allah? Jawabannya adalah dengan bertakwa. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah agar Allah yang ngajarin kalian. Kalau yang mengajari kita hanya manusia, kita hanya dapat satu sendok kecerdasan. Tapi kalaulah Allah yang mengajari kita, disebabkan karena ketakwaan, di saat itulah kita temukan satu pemahaman yang sangat dalam. Makanya jalur ilmu ini ada dua. Jalur pertama ada jalur belajar, jalur yang kedua adalah jalur takwa. Kalau jalur ilmu Anda adalah jalur belajar, hasilnya adalah cerdas. Tapi kalau jalur ilmu Anda adalah takwa, jalur ilmu Anda adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jamaah sekalian, hasilnya adalah lebih dari sekedar kecerdasan. Nah, maka ulama-ulama dulu, kecerdasan mereka enggak sekedar disebabkan karena kesungguhan belajar, tapi disebabkan karena kesungguhan bertakwa. Maka Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ibu yang saya hormati, saya berikan satu contoh. Ini mungkin sudah pernah saya sampaikan dalam kajian ini atau di kajian mana saya juga lupa. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hari menjelang wafat, beliau dipapah oleh Ali dan Al-Fadl keluar dari kamar Aisyah untuk beberapa saat tatap muka dengan para sahabat yang sudah rindu. Ketika itu Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, inna abdan khayyarahullah. Sesungguhnya seorang hamba sudah diberi pilihan oleh Allah antara 2 hal. Yang pertama, hidup dengan kemenangan atau mati dengan pertemuan dengan Allah. Itu 2 pilihan. Fakhtara ma indallah. Dan hamba itu telah memilih kematian untuk bertemu dengan Allah. Begitulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya, dalam ceramahnya. Seorang hamba
telah diberikan oleh Allah pilihan antara hidup dengan kemenangan atau kematian dengan pertemuan dengan Allah. Hamba tersebut telah memilih kematian dan pertemuan dengan Allah. Sahabat-sahabat mendengarkan ini biasa saja. Nah, akan tetapi di ujung, di pojok masjid ada seorang laki-laki yang mendengarkan ucapan ini dengan air mata, dengan tangisan yang sangat dahsyat. Beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kami semua heran kenapa Abu Bakar menangis. Rasulullah hanya bercerita bahwa seorang hamba telah disuruh memilih antara hidup dengan kemenangan atau mati dan pertemuan. Lalu hamba itu memilih mati dan pertemuan. Rasulullah bercerita, tapi Abu Bakar menangis. Terus terang kami heran saat itu. Nah, 3 hari setelah itu Rasulullah SAW wafat. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, barulah aku sadar bahwa kami satu masjid semuanya bodoh memahami ucapan Rasulullah. Yang memahami ucapan itu satu-satunya hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ibu yang saya hormati, tentu sahabat satu masjid memahami ucapan Nabi itu sebatas harfiahnya. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu memahami ucapan Rasulullah itu lebih dari sekedar harfiah. Maka dari ucapan tersebut Abu Bakar radhiyallahu anhu berfirasat, oh berarti Rasulullah akan wafat. Nah, jadi kembali kepada pembicaraan kita, ada jalur ilmu yang diambil dengan melalui jalur belajar. Ini yang sekarang kita lakukan. Tapi ada jalur ilmu, ada ilmu yang diambil dengan jalur ketakwaan. Nah, maka ibu yang saya hormati, sejumlah kita belajar saat ini, pemahaman kita akan berbeda-beda. Dan terus terang, orang yang paling dalam memahami satu kebenaran bukan orang cerdas, tapi orang yang paling bertakwa. Saya ulangi, orang yang paling dalam memahami satu kebenaran bukan orang yang paling cerdas, tapi orang yang paling bertakwa. Maka Asmaul Husna ini kalau hanya sebatas kajian harfiahnya, kajian tafsirnya, itu tentu sudah bagus. Dan itu akan menjadi pintu untuk kita sampai kepada makna yang lebih dalam. Namun, untuk sesungguhnya sampai kepada penafsiran yang lebih dalam itu dibutuhkan ketakwaan. Ibu percayalah, kalau ibu melipat gandakan ketakwaan, ibu akan melihat makna pengertian pemahaman yang lebih dalam lagi dari Asmaul Husna ini. Jadi maksudnya, jangan mengandalkan kecerdasan saja untuk faham Asmaul Husna, tapi yang lebih terpenting dari itu andalkan ketakwaan kepada Allah. Berdoa kepada Allah salah satunya. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha jelas. Maka tidak mungkin yang Maha jelas itu tersamar kecuali karena penyakit kufur dan karena penyakit awam. Ya, makanya tadi kita katakan bahwa orang yang paling bodoh adalah orang yang nggak mengenali Allah. Karena Allah yang demikian jelas mereka nggak kenal. Ibu sekalian, mari kita lihat halaman ke-49. Penulis berkata, Allah Ta'ala dialah yang maha tinggi. Ini penafsiran yang pertama. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Maha tinggi, kata Syekh Sa'di rahimahullah, Allah maha tinggi dengan pengertian segala ketinggian dan keagungan ada pada Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang pejabat itu tinggi hanya karena satu aspek ketinggian, yaitu jabatan. Kalau orang kaya itu tinggi hanya karena satu aspek, yaitu kekayaan. Kalau orang ganteng itu tinggi hanya karena satu aspek, yaitu keindahan.
Pertanyaannya adalah, adakah satu manusia yang memiliki segala faktor-faktor ketinggian? Jawabannya tidak ada. Jadi semua ketinggian dengan segala definisi dan pengertiannya hanya ada pada Allah Azza wa Jalla. Kalau tinggi itu adalah soal kekuatan, kekuatan Allah di atas segala kekuatan. Kalau tinggi itu adalah soal kekayaan, kekayaan Allah sumber dari segala kekayaan. Kalau tinggi itu adalah soal kecerdasan, Allah Maha mengetahui segala-galanya. Kalau tinggi itu adalah soal jabatan, apakah ada yang lebih tinggi dari kedudukan Allah? Jadi ketinggian secara total hanya terakumulasi secara sempurna pada Allah. Maka Allah dinamakan Maha Tinggi. Tetapi manusia yang memiliki satu ketinggian, meskipun namanya berkibar dengan ketinggian itu, dia tidak dinamakan tinggi. Karena ketinggiannya hanya ada dalam satu aspek. Misalnya di negara kita, yang paling tinggi di negara kita tentu saja Bapak Presiden. Tapi apa lantas beliau dinamakan Maha Tinggi? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, ketinggian yang beliau miliki hanya dalam satu aspek. Dalam ribuan aspek dia enggak tinggi. Jadi, haruskah seseorang merasa tinggi hanya dengan satu aspek tinggi, padahal dalam ribuan aspek lainnya dia sangat rendah? Jawabannya tentu tidak seharusnya. Maka dalam agama kita orang yang paling dungu adalah orang yang takabur. Sebab orang takabur adalah orang yang meninggikan diri. Padahal ketinggian dirinya hanya dalam satu masalah, hanya dalam satu faktor. Sementara dalam ribuan faktor lainnya dia sangat rendah. Jadi kalau tidak sadar dengan kerendahan-kerendahan diri, maka satu ketinggian itu akan membuatnya tertipu. Baik, ini nomor satu. Kenapa setinggi-tingginya manusia tidak dinamakan Maha Tinggi? Karena setinggi-tingginya manusia ketinggiannya terbatas hanya dalam satu aspek. Dua aspek. Selebihnya adalah kerendahan. Yang kedua, kenapa manusia tidak layak dinamakan dengan Maha Tinggi? Padahal dia telah tinggi sekali jabatannya. Jawabannya, karena setinggi apapun jabatan itu enggak lama-lama. Ada waktu jabatan tinggi ini akan berakhir. Ada waktu harta yang banyak ini berakhir. Ada waktu wajah yang indah itu akan berakhir. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Maka tafsir Al-Zahir yang pertama, dialah yang Maha Tinggi. Jadi Allah Maha Tinggi karena dua hal. Semua ketinggian ada pada Allah. Dan yang kedua, semua ketinggian Allah itu abadi. Pengertian az-zahir yang kedua adalah yang menampakkan atau menzahirkan hujjah dan bukti-bukti nyata, perbuatan-perbuatannya serta ayat-ayat yang dapat dibaca atau dilihat. Pengertian az-zahir yang kedua bahwa Allah Maha menampakkan. Apa yang Allah nampakkan? Allah nampakkan hujjah dan bukti-bukti tentang dirinya. Ketika nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengenalkan Allah kepada orang yang menuhankan berhala. Betapa sulit bagi masyarakat yang menuhankan berhala itu untuk menuhankan Allah melalui dakwah para nabi. Tetapi karena Allah Az-Zahir Maha jelas, Allah pun menjelaskan dirinya melalui hujjah para rasul. Maka Allah turunkanlah ayat-ayat suci, Allah berikanlah mukjizat-mukjizat, ayat-ayat suci, mukjizat-mukjizat Allah berikan kepada Nabi agar
Allah yang harus diperkenalkan itu menjadi jelas dalam pandangan orang. Menjadi jelas. Nah, di sini saya ingin sampaikan sesuatu yang insya Allah sangat penting. Ketika para nabi bertemu dengan orang-orang kafir, nabi-nabi membutuhkan mukjizat untuk orang kafir mengakui kebenaran. Nah, alhamdulillah kita ini sudah beriman. Dan semoga keimanan ini tidak lepas sampai akhir. Karena kita sudah beriman, ibu-ibu sekalian, nggak usahlah mencari mukjizat-mukjizat lagi untuk satu kebenaran. Misalnya, ketika Nabi SAW mengajarkan, kamu kalau baca hasbi Allah wa ni'mal wakil, kesulitan kamu akan selesai. Kalau Nabi memerintahkan seperti itu, jalankan saja. Kadang-kadang kita menuntut mana mukjizat, mana keajaibannya bahwa itu terjadi. Kalau Anda masih menunggu keajaiban untuk mengakui satu kebenaran, Anda tidak jauh beda dengan orang-orang kafir. Saya ulangi, kalau Anda harus menemukan keajaiban untuk mengakui satu kebenaran, sesungguhnya di titik itu kita nggak jauh beda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir karena dalam diri mereka ada kekufuran, mereka memang membutuhkan keajaiban untuk mengakui kebenaran. Makanya Allah berikan mukjizat kepada para nabi. Tapi kita ini sudah beriman. Apakah orang beriman seperti kita masih harus ada keajaiban untuk membenarkan satu kebenaran? Seharusnya tidak. Ada orang yang malas berdoa, padahal Allah suruh berdoa. Kenapa malas berdoa? Terus terang, saya nggak pernah rasakan keajaiban doa. Ada orang yang malas salat, terus terang, saya nggak merasakan apa ajaibnya salat. Nah, ini yang ingin saya luruskan. Kita ini orang-orang yang beriman, maka kita nggak membutuhkan keajaiban untuk mengakui satu kebenaran. Untuk mengikuti satu kebenaran. Hanya orang-orang kafir saja yang menanti-nanti keajaiban untuk mengakui satu kebenaran. Maka apabila Nabi SAW misalnya mengatakan, bacakanlah ini menjelang tidur, bacakanlah ini pagi hari, bacakanlah ini sore hari. Lalu kita berpikir, apa keajaibannya untuk saya? Keajaiban itu akan Anda dapatkan, tapi jangan sampai keajaiban itu membuat yang menentukan Anda terima atau tidak. Baik, jadi penulis mengatakan Allah Subhanahu wa taala Az-Zahir, dialah yang menampakkan hujjah dan bukti-bukti nyata. Dia yang menampakkan perbuatan-perbuatannya serta ayat-ayatnya yang dapat dibaca dan dilihat. Allah nampakkan segala-galanya untuk kita sehingga Allah itu jelas. Allah nampakkan argumentasi tentang dirinya. Allah perlihatkan keajaiban tentang dirinya. Kemudian Allah perlihatkan perbuatan dirinya, perbuatannya. Kemudian Allah turunkan ayat-ayat. Ini ada 4 hal. Ini ada 4 hal. Pertama tadi Allah berikan hujjah, argumentasi-argumentasi. Allah berikan bukti-bukti seperti mukjizat. Kemudian Allah perlihatkan perbuatannya, Allah turunkan ayat-ayat sucinya. Keempat hal ini agar Allah itu zahir, agar Allah itu jelas bagi kita. 1 tambah 1 sama dengan 2, itu jelas, Anda nggak akan ragu. Nah, tetapi soal adanya Allah pertama didukung dengan hujjah. Argumentasi yang sangat kokoh. Yang kedua didukung dengan mukjizat, bukti-bukti nyata. Nomor 3 didukung dengan perbuatan Allah. Ibu yang saya hormati, kalau ada perbuatan Allah, bukankah itu menunjukkan adanya Allah? Jadi dulu ada seorang Badawi. Badawi ini berpikirnya sangat sederhana,
tapi sering sekali mantul. Badawi ini mengatakan, nggak mungkin saya ragu tentang adanya sapi kalau saya sendiri sudah lihat kotoran sapinya walaupun saya tak melihat sapinya. Ibu ngerti? Saya lihat kotoran sapi. Apakah saya ragu bahwa sapi nggak ada atau tidak? Kata si Badawi tadi enggak. Saya nggak ragu sapi itu ada atau tidak. Saya mantap, sapi itu ada. Walaupun saya tak melihat sapi, tapi saya hanya melihat kotoran sapi. Dengan melihat kotoran sapi, saya yakin ada sapi walau saya tidak melihat sapi. Faham? Baik. Sekarang langit Allah yang ciptakan, bumi Allah yang menciptakan, lautan Allah yang menciptakan. Masihkah kita ragu Allah itu ada? Jadi logika si Badawi tadi sederhana memang, tapi sangat mantul. Saya ulangi, dia mengatakan, kalau aku melihat kotoran sapi, aku yakin ada sapi walaupun aku tidak melihat sapinya. Selanjutnya kata beliau, lantas bagaimana ada orang yang ragu tentang Allah sementara Allah ciptakan langit di atas kepalanya, Allah ciptakan bumi di bawah kakinya, Allah hamparkan lautan di depan matanya, Allah pancangkan gunung-gunung dalam pandangannya. Masihkah dia ragu tentang Allah sementara perbuatan Allah ada di depan mata? Jemaah sekalian, apakah ada yang mengakui pencipta langit selain Allah? Gak ada. Kalau ibu pergi ke India, di India itu objek yang dituhankan ada 30. Mereka menuhankan monyet, mereka menuhankan gajah, mereka menuhankan segala yang aneh-aneh dituhankan. Nah, pertanyaannya adalah objek-objek yang dituhankan itu, adakah satu saja yang mengakui bahwa dia pencipta langit? Bahwa dia pencipta bumi, dia pencipta matahari? Tidak ada. Berhala-berhala sesembahan orang-orang kafir Quraisy, apakah berhala ini satu kali saja pernah mengakui dia menciptakan? Enggak. Satu-satunya yang mengaku menciptakan langit dan segala, bumi dan segalanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya Allah sangat jelas, perbuatannya ada di depan mata kita. Allah turunkan hujan, siapa yang menurunkan itu kalau bukan Allah? Gak ada kekuatan manusia. Maka ibu sekalian yang saya hormati, semua perbuatan Allah dinamakan kekuasaan. Amerika bisa membuat pesawat, pesawat itu bukan kekuasaan namanya. Karena pesawat bikinan Amerika itu bisa dicontoh oleh negara lain. Yang masih bisa dicontoh tidak dinamakan kekuasaan. Tapi ketika Allah menciptakan seekor semut, itu namanya kekuasaan. Karena nggak ada satu kekuatan pun yang bisa menciptakan semut. Semua ciptaan Allah nggak ada yang bisa dicontoh oleh manusia. Rumput, Allah ciptakan rumput, begitu mandirinya rumput itu. Ketika Allah ciptakan rumput itu bisa cari makan sendiri melalui akar. Tapi manusia menciptakan mobil, bisakah mobil ini cari makan sendiri? Tidak bisa. Jadi maksud saya adalah, Allah ciptakan rumput, satu rumput kecil misalnya. Adakah satu manusia yang mampu menciptakan rumput seperti rumput yang diciptakan Allah? Tidak ada. Makanya ibu yang saya hormati, semua ciptaan Allah dinamakan kekuasaan, sekecil apapun, karena nggak ada yang bisa mencontohnya. Tetapi ciptaan manusia tidak dinamakan kekuasaan karena bisa dicontoh oleh semua orang. Jerman bikin mobil. Oh, mobilnya ajaib sekali. Tapi apakah itu kekuasaan? Bukan. Kenapa? Karena negara lain juga bisa bikin seperti itu atau yang lebih hebat dari itu. Sesuatu yang masih bisa dicontoh tidak dinamakan kekuasaan. Dan ingat, hanya ciptaan Allah saja yang tak bisa dicontoh. Makanya ketika ada orang yang masih mencoba-coba mencontoh ciptaan Allah,
Allah akan menghukumnya. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha jelas, maka Allah memberikan hujjah, Allah memberikan bukti-bukti, Allah menampakkan perbuatannya di depan mata, Allah turunkan ayat-ayat sucinya yang dapat dibaca atau yang dapat dilihat. Semua ini untuk menunjukkan betapa Allah itu jelas sekali. Cuman ibu yang saya hormati, apakah Anda ingin kata jelas itu harus teruji dengan indera mata? Saya katakan, sesuatu yang jelas dengan mata itu jelas yang tidak terlalu kuat. Tetapi yang jelas oleh hati, itulah jelas di atas segala yang jelas. Kenapa demikian? Begini. Yang jelas oleh mata kita adalah jelas yang lemah. Kenapa? Pertama karena mata kita sering salah melihat. Tadi nampaknya putih, ternyata abu-abu. Jadi kalau jelas dalam definisi kita harus dengan pandangan mata kepala, kita menginginkan jelas dalam volume yang sangat rendah. Karena jelas dalam pandangan mata adalah jelas yang lemah. Yang kedua, kalau kita menuntut jelas itu harus dengan pandangan mata, berarti orang-orang yang nggak punya pandangan, orang-orang buta, orang-orang kawan-kawan kita yang tunanetra, berarti mereka nggak akan sampai kepada mengenal Allah dengan jelas. Akan tetapi jamaah sekalian yang saya hormati, jelas yang paling tinggi adalah apa yang jelas dengan hati. Jemaah sekalian, kapankah sesuatu itu jelas dalam hati seseorang? Pertanyaannya, bagaimana hati saya setelah sampai pada tingkat jelas melihat sesuatu? Jawabannya ketika hati ini telah yakin. Kalau hati ini sudah yakin tentang sesuatu, berarti hati ini telah mendapatkan satu kejelasan yang tidak tergoyahkan oleh keraguan. Baik jemaah sekalian, kita lanjut. Maka barang siapa yang merenungi keadaan langit dan bumi, niscaya ia akan mengetahui secara yakin bahwa ia memiliki Rabb yang maha mencipta, maha mengatur, karena Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaan. Bagaimana matahari terbit, kemudian matahari terbenam disusul dengan bulan, bersamaan dengan bulan muncul pula bintang-bintang. Sekiranya manusia melihat ciptaan-ciptaan Allah, akan jelas bagi mereka Allah. Jemaah sekalian, semua indah yang Anda lihat, bukti keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kekuatan yang Anda lihat, bukti kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua keajaiban yang Anda lihat, bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kadang-kadang kita berpikir setengah jalan. Kita lihat satu kekuatan, titik. Padahal mestinya lanjut. Kalau Anda melihat satu kekuatan, berarti ada yang maha kuat di balik itu. Kalau Anda melihat satu keindahan, berarti ada yang maha indah yang menciptakan keindahan ini. Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, semua yang ada di depan mata Anda berbicara tentang maha benarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depan mata kita ada benda-benda, semuanya berbicara tentang Allah. Di depan kita ada peristiwa-peristiwa, semuanya berbicara tentang Allah Azza wa Jalla. Terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, ini semua peristiwa berbicara tentang Allah. Karena tidak terjadi tsunami itu oleh manusia. Tidak terjadi gempa bumi itu oleh binatang.
Itu semuanya terjadi oleh yang maha kuat. Siapa lagi kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, semua yang nampak oleh mata berbicara tentang Allah. Bahwa Allah lah yang menciptakan mereka. Dan semua peristiwa-peristiwa berbicara tentang Allah. Bahwa Allah lah yang menakdirkan semua peristiwa tersebut. Sehingga ibu yang saya hormati, tidak ada lagi yang paling jelas di depan mata kita melebihi jelasnya Allah. Namun sekali lagi saya katakan, jelasnya Allah bukan dalam pandangan, tapi jelasnya Allah dalam hati. Kalau ada yang bertanya lagi, bagaimana hati telah jelas tentang Allah? Jawabannya, ketika hati telah sampai kepada yakin, di titik itulah hati telah jelas tentang Allah. Ibu yang saya hormati, dalam agama kita ada 3 tingkat yakin. Yang pertama dinamakan ilmul yakin. Yang kedua dinamakan ainul yakin. Dan yang ketiga dinamakan dengan hakul yakin. Kalau ibu yakin kepada Allah berdasarkan dalil-dalil, ini Al-Quran bicara tentang Allah, maka saya percaya. Ini dinamakan dengan ilmul yakin. Baik. Tapi kalau ibu yakin kepada Allah bukan sekedar karena dalil, tapi karena dalilnya sangat detail. Ayat-ayat yang Anda tahu tentang Allah detail sekali. Hadis-hadis yang Anda tahu tentang Allah detail sekali. Ketika ilmu yakin Anda tentang Allah itu sangat detail, maka ilmu yakin itu akan naik menjadi ainul yakin. Apa itu ainul yakin? Seolah-olah melihat Allah. Saya kasih perbandingan. Kalau saya katakan Al-Quran mengatakan ada bidadari, ibu hanya tahu ada bidadari, itu yakin namanya. Tapi ketika saya berikan informasi bidadari itu begini loh kepalanya, begitu loh, begini loh rambutnya, begini matanya, begini alisnya, begini pipinya. Ketika saya berikan informasi yang sangat detail tentang bidadari, maka ibu enggak sekedar yakin bidadari, tapi ibu seolah-olah melihat bidadari itu. Kalau informasi yang tersampaikan kepada Anda sudah sangat detail, yakin Anda akan naik menjadi ainul yakin. Bahwa Anda seolah-olah melihat. Nggak mungkin ada seorang manusia yang melihat Allah. Tapi seseorang seolah-olah melihat Allah, itu sangat mungkin. Itu yang dinamakan ihsan dalam sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, anta'budallah ka'annaka tara. Ihsan itu apabila dalam ibadah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah, ini yang dinamakan ilmul yakin. Nah, ini yang dinamakan ainul yakin. Baik. Ibu yang saya hormati, kalau cerita tentang bidadari tadi sudah detail sekali sehingga ada bayangan tentang bidadari, seolah-olah melihat bidadari itu namanya ainul. Kalau kemudian ainul yakin itu naik lagi, oh saya ingin bidadari, saya rindu bidadari. Anda ingin bidadari, Anda rindu bidadari, sampai Anda nangis dalam rindu itu dinamakan hakul. Begitu juga dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika informasi tentang Allah telah sampai kepada Anda sedetil mungkin, maka ilmu yakin itu naik menjadi ainul yakin, di mana Anda seolah-olah melihat Allah. Dan ketika Anda seolah-olah melihat Allah sehingga muncul rindu, muncul cinta, muncul rasa takut, muncul rasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang merasa dekat dengan Allah, Anda lihat, orangnya nggak pernah diam, terus bicara dengan Allah. Mereka rasakan Allah itu dekat. Maka sambil berjalan, mereka bicara dengan Allah subhanallah. Dan mereka rasakan Allah itu dengar.
Makanya di antara adab berzikir adalah muraqabah, merasakan Allah mendengar. Rasakan Allah mendengar. Jadi kalau misalnya Anda sambil berjalan, sambil berbaring, Anda mengucapkan subhanallah dan Anda rasakan Allah sedang mendengarkan ucapan Anda, inilah rasa dekat dengan Allah. Rasa dekat, saya rasakan pendengarannya menjangkau suara saya. Rasa dekat, saya rasakan Allah melihat saya. Rasa dekat, saya rasakan Allah memperhatikan saya. Ketika Allah itu terasa oleh Anda, terasa dekat, penglihatannya terasa, pendengarannya terasa, ini yang dinamakan dengan haqqul yakin. Itu yang dinamakan dengan haqqul yakin. Ibu yang saya hormati, nanti sampai di rumah, cobalah ibu lihat surat Asy-Syu'ara di ayat yang ke-218 dan 219 sampai 220. Ayat berapa tadi? 218 sampai ayat 220. Dalam ayat ini Allah ingin tegaskan, kalian yang sedang salat, hubungkan salatmu dengan 3 nama Allah. Hubungkan salatmu dengan 3 nama Allah. Allah berfirman pada ayat 218, "Alladzi yaraka hina taqum." Dialah Allah yang melihatmu saat engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, Allah pun melihatmu saat engkau berbolak-balik sujud. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Dia Maha mengetahui. Ketiga ayat ini berbicara tentang salat. Dalam 3 ayat ini Allah sebutkan 3 asmaul husna yang seharusnya terhubung dengan salat. Pertama, Allah melihat. Kedua, Allah mendengar. Ketiga, Allah Maha mengetahui. Di dalam salat Anda bergerak itu untuk penglihatan Allah. Di dalam salat Anda berzikir dan berdoa, itu adalah pendengaran Allah. Di dalam salat ada fikiran dan hati Anda, disitulah ilmu Allah. Maka Allah Maha melihat segala gerakan Anda. Allah Maha mendengar segala ucapan Anda. Allah Maha mengetahui semua yang ada dalam fikiran Anda. Nah, ibu yang saya hormati, apabila seorang yang salat menyadari 3 nama Allah ini dalam salat, saat ia bergerak, dia sadar Allah Maha melihat. Saat ia membaca, dia sadar Allah Maha mendengar. Nomor 3, dia pun sadar bahwa Allah Maha mengetahui fikiran dan hatinya. Nah, ibu yang saya hormati, kalau orang sudah salat seperti ini, maka dia akan merasakan dekat dengan Allah. Rasa dekat dengan Allah, di mana terasa makna dari nama-nama Allah itu, ini yang dinamakan haqqul yakin itu. Ini yang dinamakan dengan haqqul yakin itu. Kadang-kadang orang-orang yang mengeluh itu mengeluh di depan manusia, padahal manusia setengah hati mendengar keluhannya. Allah Azza wa Jalla, Allah tidak pernah, mohon maaf, setengah hati mendengarkan keluhan Anda. Allah mendengarkan keluhan Anda, Allah dengarkan keluhan Anda dengan kasih sayangnya. Allah dengarkan keluhan Anda dengan kelembutannya. Sayangnya, kenapa air mata ini tak menetes di depan Allah, padahal keluhan sangat banyak di depan Allah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi inilah 3 tingkat keyakinan. Kalau informasi tentang Allah yang Anda tahu hanya global, itu hanya menghasilkan ilmul yakin. Tapi kalau informasi tentang Allah yang sampai kepada Anda sangat detail,
maka itu akan menghasilkan ainul yakin. Anda seolah-olah melihat Allah. Nah, apabila informasi tentang Allah yang sampai kepada Anda sangat detail, pemahaman Anda pun sangat dalam, sehingga Anda rasakan makna-makna nama Allah itu yang dinamakan dengan haqqul yakin. Itu yang dinamakan dengan haqqul yakin. Nah, ibu sekalian, kalau seseorang sudah sampai di tingkat haqqul yakin, haqqun itu artinya hakikat. Jadi haqqul yakin adalah keyakinan yang telah sampai pada hakikatnya. Kalau ainul yakin, keyakinan yang telah sampai pada pandangan. Kalau ilmul yakin, keyakinan yang sampai pada ilmu. Jadi kadang-kadang yakin itu sampai pada ilmu, ilmul yakin, sampai pada pandangan, ainul yakin, yakin yang paling tinggi apabila yakin itu telah sampai kepada hakikatnya. Nah, ibu yang saya hormati, hubungannya dengan kajian kita az-zahir, Allah Maha jelas. Jadi kapankah hati ini telah menemukan Allah itu jelas? Allah itu jelas dalam hati saat hati telah yakin tentang Allah. Kalau hati Anda udah yakin tentang Allah, berarti Allah itu udah jelas bagi Anda. Hanya saja tingkat yakin berbeda-beda, sehingga tingkat jelasnya Allah dalam hati seseorang pun berbeda-beda. Poin yang kedua, siapa saja yang beribadah kepada Allah dengan nama yang agung ini, maka akan luruslah ibadahnya. Ia akan memiliki benteng tempat ia berlindung dan berlari kepadanya. Ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Apabila dalam ibadah Anda rasakan Allah az-zahir, Allah Maha jelas. Di dalam ibadah Anda rasakan Allah Maha jelas, maka ibadahnya benar-benar akan lurus. Ya, ibadahnya nggak akan bengkok. Makanya orang yang nggak mengenal Allah dengan jelas, ibadahnya nggak akan lurus. Tapi orang yang mengenal Allah dengan jelas, mereka telah menyelami makna dari az-zahir, maka ibadah-ibadah mereka akan sangat lurus. Kenapa demikian? Jamaah sekalian, ibadah itu nikmat bukan karena ibadahnya, tapi karena Allah yang diibadahi. Alhamdulillah, kalau Anda mengenal Allah, maka mengucapkan Alhamdulillah ini berbeda dibandingkan orang mengucapkan Alhamdulillah tanpa mengenal Allah. Anda orang beriman mengucapkan Alhamdulillah karena Anda mengenal Allah. Tapi seorang non-muslim mengucapkan Alhamdulillah padahal tidak mengenal Allah. Dengan ucapan yang sama tetapi dengan rasa yang berbeda. Anda ucapkan Alhamdulillah, mereka ucapkan Alhamdulillah. Mereka ucapkan sekedar ucapkan dan gak ngerasakan apa-apa. Sementara Anda ucapkan Alhamdulillah dengan sebuah rasa. Kenapa itu? Ketika Anda mengenal Allah, maka semua sanjungan tentang Allah akan memiliki satu getaran dalam hati. Sekali lagi, ketika Anda mengenal Allah, setiap kata sanjungan untuk Allah akan menghasilkan satu getaran dalam hati. Maka di sini tadi penulis mengatakan, siapapun yang beribadah dengan az-zahir, maksudnya apabila seorang mengenal Allah dengan jelas, lalu dia beribadah, niscaya ibadah ini akan sangat nikmat sekali. Karena nikmatnya ibadah bukan pada ibadah, tetapi pada yang diibadahi. Ketika Anda ucapkan Rabbil Alamin, saat Anda mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, ketika Anda mengucapkan Maliki Yaumiddin, kalau Allah itu jelas bagi Anda, kata-kata pujian ini enggak sekedar kata bagi Anda, tapi maka dia ada sebuah makna, sebuah keyakinan. Rabbil Alamin itu bukan sekedar kata, tapi sebuah keyakinan.
Ar-Rahmanir Rahim bukan sekadar sebuah kata, tapi sebuah keyakinan. Nah, jemaah sekalian, jadi berbahaya sekali kalau kita nggak mengenal Allah zahir dengan jelas, sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan ini pun terasa kiri. Karena makna dan nikmat satu ibadah itu kalau seseorang telah mengenal Allah dengan jelas. Penulis berkata yang ketiga, nama yang agung ini juga mengharuskan menjaga segala amal yang telah berlalu dan yang akan datang, dan yang dirahasiakan atau yang nampak, karena Allah Maha melihat segala yang lahir dan yang batin. Sama saja baginya seorang yang bersembunyi di dalam rumah atau yang berada di tengah jalan siang hari. Maksudnya begini, Allah Az-Zahir Maha jelas. Allah itu jelas, dan jelas pula bagi Allah segala-galanya. Apakah pandangan Allah tentang sesuatu pernah tersamar? Enggak. Apakah pendengaran Allah tentang satu suara pernah tersamar? Tidak. Apakah ilmu Allah tentang satu peristiwa pernah tersamar? Tidak. Allah Maha jelas, bukan cuman zatnya yang jelas, tapi setiap sifat-sifatnya pun jelas. Penglihatannya jelas, pandangannya jelas, kekuatannya jelas, ilmunya jelas, sehingga tidak ada yang tersamar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang tersamar bagi Allah, berarti semuanya jelas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang saya hormati, bagi Allah semuanya jelas. Sehingga satu kata rahasia itu hanya satu kata antara Anda dengan saya. Tapi antara Anda dengan Allah, apakah ada kata rahasia? Enggak ada sama sekali. Kenapa demikian? Sebab Allah itu adalah Az-Zahir Maha jelas. Jelas zatnya, jelas pula segala sifat-sifatnya. Oleh karena Allah Maha jelas, maka enggak ada yang tersamar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, fikiran ini tertutup untuk orang lain, tapi bagi Allah fikiran ini terbuka. Hati ini rahasia untuk orang lain, tapi hati ini sangat nyata bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang gelap saya bisa menyembunyikan sesuatu, tapi dari pandangan Allah apa yang bisa disembunyikan? Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-10. Allah berfirman, sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribum bin nahar. Sama saja bagi Allah siapa di antara kalian yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapannya, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan berjalan di siang hari. Bagi Allah itu enggak ada rahasia. Apa yang Anda ucapkan dengan cara berbisik dan apa yang Anda ucapkan dengan cara berteriak, bagi Allah sama. Teriakan Anda enggak lebih jelas, bisikan Anda enggak menjadi tersamar bagi Allah. Bersembunyi di dalam rumah enggak membuat Anda tersembunyi bagi Allah. Tapi Anda di siang bolong keluar dari rumah Anda enggak menjadi makin jelas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Az-Zahir Maha jelas. Allah Maha jelas dan jelas pula bagi Allah segala-galanya. Jaga fikiran ini, karena bagi Allah jelas apa yang ada di dalam. Jaga hati ini, karena bagi Allah jelas apa yang tersimpan di dalam. Jaga rencana-rencana Anda ke depan, karena semua rencana-rencana Anda jelas bagi Allah. Jangan sembunyikan keburukan, karena enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Anda sembunyikan keburukan dalam pikiran, hati, atau Anda sembunyikan sebuah makar dalam satu rencana, bagi Allah semuanya jelas karena Allah itu Maha jelas. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan. Nah, ibu yang saya hormati,
Karena orang-orang munafik tidak faham betul makna az-zahir, sehingga orang-orang munafik itu memiliki dua wajah. Di depan orang mereka tampil dengan wajah surga, tapi dalam kesendirian ternyata wajah mereka adalah wajah neraka. Mereka mendua. Tujuan orang munafik adalah manusia. Mereka enggak merasakan betapa jelasnya bagi Allah keadaan mereka. Sekiranya mereka sadar bahwa keadaan mereka jelas bagi Allah, enggak mungkin ada kelancangan mereka berdosa dalam kesendirian. Jamaah sekalian yang saya hormati, apabila Anda lihat dalam Al-Quran, sangat panjang lebar ayat yang berbicara tentang orang munafik. Dalam Al-Baqarah, dalam Ali Imran, kemudian dalam An-Nisa, lalu dalam Al-Ma'idah, begitupun Al-An'am. Di dalam dalam Al-Anfal Allah bicara lagi, dalam At-Taubah Allah panjang lebar lagi bicara tentang munafik. Di dalam surat Al-Hasyr Allah pun panjang lebar bicara tentang munafik. Puncaknya ada satu surat bernama surat Al-Munafikun. Seolah-olah orang munafik itu banyak di zaman Nabi. Padahal berapa jumlah orang munafik di zaman Nabi kita? Tidak lebih dari 12 orang. Tidak lebih dari 12 orang. Sementara Allah yang berbicara tentang orang munafik sangat panjang lebar. Seolah-olah mereka ribuan di zaman Nabi. Nah, jadi yang ingin kita sampaikan ibu sekalian, bahwa kalau setiap orang merasakan, menyadari Allah Az-Zahir, Allah Maha Jelas, Allah jelas dan jelas juga bagi Allah segala-galanya, nggak mungkin di antara kita ada lagi munafik. Karena orang munafik itu orang yang kebaikannya hanya pura-pura. Oleh sebab itu ibu yang saya hormati, kalau kebaikan Anda di depan orang tinggi, tapi kebaikan Anda dalam kesendirian rendah, mohon maaf, ini adalah kemunafikan kita. Jadi kalaulah Anda ingin selamat dari kemunafikan itu, di antara ikhtiar yang mesti Anda lakukan adalah perbanyak ibadah dalam kesendirian Anda. Niscaya kemunafikan Anda akan hilang. Tengah malam perbanyak tahajud, di siang bolong saat tak ada siapapun di rumah banyakkan duha. Ketika Anda sedang duduk, misalnya banyakkan zikir. Semakin Anda banyakkan ibadah rahasia, akan semakin terkikis kemunafikan. Karena orang yang banyak melakukan ibadah rahasia, ya, dalam kesendirian, dalam kesunyian, berarti mereka merasakan bahwa Allah jelas. Jelas bagi Allah keadaan mereka di depan orang, jelas bagi Allah keadaan mereka dalam kesendirian. Kalau di depan orang mereka baik, maka mereka pun akan baik dalam kesendirian mereka. Walhamdulillah. Jamaah sekalian, sampai di sini pembahasan kita. Ada satu lagi, rasa takut tidak akan memasuki hati seorang hamba sepanjang ia tidak melihat bahwa tidak ada seorang pun di atas Allah. Maksudnya apa? Tadi di antara pengertian az-zahir, Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi. Kalau Anda tahu Allah Maha Tinggi, mestinya Anda nggak pernah takut lagi. Karena Allah di atas segala-galanya. Baik, ini preman ngancam saya. Kalau Anda sadar Allah di atas preman, Anda tentu nggak akan takut. Contoh konkretnya begini. Kalau ada seorang prajurit ngancam Anda, mana mungkin Anda takut kalau Anda dekat dengan jenderal? Tapi kalau misalnya jenderal nomor 1 mengancam Anda, bolehlah Anda takut karena tidak ada siapapun di atasnya lagi. Akan tetapi di atas segala-galanya adalah Allah. Di atas si fulan yang jahat ini ada Allah. Jadi kalau Anda melihat bahwa Allah di atas segala-galanya, maka segala-galanya ini nggak akan jadi ketakutan bagi Anda.
Segala-galanya nggak akan menjadi ketakutan bagi Anda. Karena di atas mereka Anda lihat ada Allah di atasnya. Maka saya nggak perlu takut dia. Nah, jemaah sekalian, sampai di sini kajian kita. Ada waktu kurang lebih 10 menit bagi ibu yang ingin bertanya. Dipersilakan. Ada catatan? Jazakallah khair. Bila orang tua kita sudah meninggal, apakah kita sebagai seorang anak tetap mendoakan walaupun berbeda keyakinan orang tua kita non-muslim? Kalau kita udah beda keyakinan, ya jangan didoakan lagi. Karena Anda berdoa kepada Allah, sementara yang didoakan tuh nggak yakin dengan Allah. Ya, orang tua Anda nggak yakin dengan Allah, iya. Kalau begitu, jangan minta Allah berbuat baik kepada dia. Allah sayangilah dia, ya Allah ampunilah dia. Karena yang Anda doakannya itu orang tua nggak percaya dengan Allah. Maka dalam surat At-Taubah, Allah melarang Nabi Ibrahim berdoa untuk ayahandanya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Nabi Ibrahim pernah menjanjikan istighfar untuk ayahnya. Tapi ketika ayahnya tetap menjadi non-muslim, akhirnya Ibrahim berlepas diri. Karena tidak mungkin Nabi Ibrahim meminta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Sementara orang tua ini nggak ngakuin Allah. Ini sangat logis sekali. Ini sangat logis. Nggak mungkin saya suruh seseorang membantu seorang yang nggak mau ngakuin dia. Misalnya dalam satu perusahaan saya adalah direktur utama. Tiba-tiba ada seorang karyawan yang ingin masuk, ingin ngelamar. Lalu datanglah karyawan kedua. Pak Direktur, tolong dia dibantu supaya masuk dalam perusahaan. Tapi orang ini sendiri nggak ngakuin saya sebagai direktur. Mana mungkin? Jadi oleh sebab itulah, orang tua yang non-muslim hanya mendapatkan kebaikan anak sepanjang hayat. Nah, kalau hayat itu telah berakhir, kalau hidup itu sudah selesai, maka tidak lagi dia akan mendapatkan kebaikan dari anak-anak. Nah, adapun seorang anak dan ayah yang satu keyakinan sama-sama muslim, maka kebaikan anak akan dia peroleh dalam kehidupan, begitupun setelah kematian. Jadi kesimpulan, tidak dibenarkan mendoakan orang yang telah wafat apabila beda keyakinan. Terus berbuat baik kepada mereka hanya sepanjang mereka masih hidup. Kalau sudah wafat berarti tidak lagi ada peluang untuk berbuat baik. Karena seiring dengan kematian alam pun sudah berbeda. Dengan alam yang berbeda ini, kita hanya bisa berbuat kebaikan berdasarkan iman. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Baik. Ibu sekalian, sudah selesai, tidak ada lagi pertanyaan. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.